Kemudian untuk mengenai alur penyelesaian ataupun penyusunan kebijakannya Bapak Ibu ya, karena ini banyak juga rekan-rekan yang bertanya untuk terkait dengan penyusunan kebijakan. Kita lihat yang pertama mengenai pemetaan kebutuhan berdasarkan jenis jabatannya Bapak Ibu, yaitu untuk tenaga guru itu tentunya yang menghandle adalah Kemendikbudristek, dimana ini dari tahun 2021 pelaksanaan seleksinya itu langsung dari Kemendikbud, dimana ini untuk kebijakannya ataupun aturan regulasi pengadaannya itu sudah selesai Bapak Ibu ya, dimana untuk aturan ataupun regulasinya itu sudah dikeluarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Ini sudah jelas untuk yang tenaga guru mengenai rekrutmen aturan seleksinya di tahun 2022 karena permennya sudah keluar Bapak Ibu, yaitu Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, kemudian untuk yang tenaga kesehatan kita lihat di sini yang mengendal tentunya untuk mengenai seleksinya ini adalah Kementerian Kesehatan, dan di sini keterangannya dari pemaparan Kemenpan RB itu masih on progress ya, masih on progress, dan kemudian nanti tentu menunggu keputusan Menpan RB. Nanti juga akan ada afirmasi untuk tenaga kesehatan karena di sini tertulis yaitu Kemenpan RB afirmasi nakes. Jadi bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K untuk tenaga kesehatan, silakan ditunggu terkait dengan keputusan Menpan RB mengenai afirmasi yang akan diberlakukan di tahun 2022. Nah, kemudian untuk jabatan tenaga fungsional teknis lainnya Bapak Ibu, kita perhatikan di sini itu untuk seluruh instansi baik itu kementerian, lembaga ataupun daerah. Di sini keterangannya masih on progress Bapak Ibu. Nah, begitu pula dengan tenaga jabatan pelaksana yaitu seluruh instansi kementerian, lembaga atau daerah itu masih on progress juga statusnya. Kemudian juga tenaga dasar ya, seluruh instansi kementerian, lembaga dan daerah sini masih keterangan on progress. Jadi untuk regulasi yang sudah benar-benar dikeluarkan dan sudah ada aturan resmi mengenai pengadaan ataupun seleksinya itu hanya P3K guru Bapak Ibu ya, tenaga guru yaitu di dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini pemaparan dari Kemenpan RB mengenai sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Nah, di sini dibagi 3 Bapak Ibu ya, karena untuk fokus pemerintah di tahun 2022 adalah merekrut tenaga guru, tenaga kesehatan. Itu di sini jelaskan untuk guru sudah ada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu berdasarkan Dapodik Kemendikbudristek, di mana nanti akan ada optimalisasi ya. Tentunya ini untuk usulan Pemda mengenai formasi yang sudah final, tentunya tinggal kita menunggu pengumuman resminya, kemudian ketersediaan anggaran, kemudian Pertek BKN dan mendapat Menq atau Menteri Keuangan, kemudian penetapan kebutuhan atau formasi, dan ini sudah dilakukan semua Bapak Ibu. Tentunya kita hanya menunggu lagi terkait dengan pengumuman resmi untuk penempatan bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG ataupun yang seleksi observasi ya. Nanti kita bahas juga mengenai mekanisme seleksi P3K guru. Nah, kemudian untuk tenaga kesehatan di sini itu masih dalam pengumpulan dan pengolahan data, kemudian penyusunan kebijakan. Kemudian untuk tenaga kesehatan itu datanya itu di SISDMK Bapak Ibu ya, untuk Kementerian Kesehatan. Ini sama statusnya di sini Bapak Ibu untuk transaksi penyusunan Pemda dan lain sebagainya. Kemudian tenaga lainnya di sini kita lihat untuk masih keterangannya dalam proses Bapak Ibu, yaitu pemetaan dan pendataan BKN. Nah, tentunya kita ketahui sekarang itu BKN sudah mengeluarkan aplikasi ataupun portal terbaru terkait dengan pendataan non-ASN ya Bapak Ibu. Ini tentunya untuk seluruh honorer baik itu guru, tenaga kesehatan dan tenaga honor lainnya, yaitu pemetaan potensi yang memenuhi syarat PNS dan P3K atau outsourcing nantinya, kemudian penyelesaian bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita lihat untuk yang mekanisme seleksi P3K guru di tahun 2022, di mana jenis pelamaran itu ada 2 jenis Bapak Ibu ya, berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Itu ada prioritas dan umum. Nah, untuk kategori ataupun kode pelamaran itu ada P1, P2, P3 dan P4, dan untuk P1 itu termasuk adalah prioritas 1, yaitu lulus PG 2021 baik yang THK 2, guru negeri, swasta dan lulusan PPG. Kemudian nanti mekanisme seleksi di tahun 2022 itu langsung penempatan ya Bapak Ibu, langsung penempatan tentunya berdasarkan ketersediaan kota formasi dan kebutuhan di instansinya masing-masing Bapak Ibu. Nah, tentunya
tentunya sudah diadakan rakor ataupun coaching klinik kemarin Bapak Ibu. Jadi kita hanya tinggal menunggu pengumumannya saja, dan Bapak Ibu nanti bisa cek langsung di portal SSCSN BKN di akunnya masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk yang kedua atau P2 atau prioritas 2 adalah untuk kategori honorer THK 2, dimana untuk yang prioritas 2 di P3K Guru tahun 2020 ini yaitu hanya melalui seleksi observasi Bapak Ibu ya. Jadi tanpa tes, hanya melalui seleksi observasi atau kesesuaian bagi rekan-rekan THK 2, yang mana nanti pelaksanaannya adalah diseleksi oleh Pemda dan juga Kemendikbudristek tentunya. Nah, kemudian untuk yang kode P3 atau prioritas 3 adalah guru non-ASN negeri yang terdaftar Dapodik masa kerja minimal 3 tahun ke atas, itu juga tanpa tes Bapak Ibu, yaitu hanya melalui seleksi observasi atau kesesuaian, di mana nanti pelaksanaan juga tentunya adalah diseleksi oleh Pemda masing-masing dan juga Kemendikbudristek. Dan yang terakhir adalah kode pelamar P4 atau umum, ini adalah untuk lulusan PPG, kemudian pelamar terdaftar Dapodik, yaitu baik guru swasta dan guru honorer yang masa kerjanya di bawah 3 tahun, khusus untuk guru honorer negeri ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang kategori umum ini mengikuti seleksi kompetensi melalui tes CAT UNBK, di mana nanti juga ada afirmasi diberikan bagi pelamar umum yang memiliki cerdik, yaitu afirmasinya adalah 100% nilai kompetensi teknis yang didapatkan nantinya. Nah, semua pelamar ini tentunya nanti akan berjalan berdasarkan aturan dari Permenpan RB 20 tahun 2022 jika ketersediaan formasi masih ada Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, jika selesai penempatan namun masih ada sisa formasi, baru berlanjut ke prioritas 2 dan prioritas 3. Begitu pula nanti jika masih tersedia formasi dari setelah seleksi observasi, baru bisa lanjut ke pelamar umum atau seleksi kompetensi melalui tes CAT UNBK. Dan tentunya nanti semua pelamar baik itu P1, P2, P3 dan P4 ini nanti akan melakukan pendaftaran semua melalui portal SSCSN BKN ya Bapak Ibu, itu portal resmi untuk seleksi calon aparatur sipil negara. Dan biasa tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, tentunya nanti awal ataupun pertama kali Bapak Ibu tentunya melakukan pendaftaran ataupun melakukan pembuatan akun atau registrasi akun. Dan ini bagi rekan-rekan yang sudah membuat akun pendaftaran ataupun akun di portal SSCSN di tahun 2021, itu tidak perlu lagi membuat akun di tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi yang membuat akun di tahun 2022 nanti adalah bagi pelamar yang belum sama sekali membuat akun di tahun 2021 kemarin Bapak Ibu. Jadi wajib di tahun 2022 itu membuat akun terlebih dahulu untuk mengikuti tahapan seleksi P3K 2022 di portal SSCSN BKN. Begitu pula dengan pelamar P3K non-guru Bapak Ibu ya, sambil menunggu aturan dan regulasinya. Tentunya bagi rekan-rekan yang belum membuat akun, nanti setelah dibuka pendaftaran di portal SSCSN, silakan Bapak Ibu semuanya membuat akun terlebih dahulu ya, untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022. Semoga